untuk memberikan edukasi kalau misalkan memang terjadi hal-hal kekerasan, segera melapor. Jangan takut. Seharusnya ketika dengan keberadaan guru BK itu, dari anak mulai masuk sekolah dari kelas 1 sampai dia lulus di kelas 6, itu guru BK sudah punya track recordnya, sudah bisa mengidentifikasi. Saya dulu juga pernah bekerja sebagai konselor sekolah. Saya dari awal, kalau tahun ajaran tuh kerja saya tiap hari ngafalin murid kelas 1. Jadi tiap pagi saya ikutan menyapa gitu. Kemudian saya mengadakan program buddy system. Jadi ketika anak kelas 1 masuk selama 2 minggu itu makan bersama dengan kakak kelas 6. Jadi dijemput gitu ya. Nah, nanti ditemani makan, ngobrol. Itu dilakukan pas makan siang. Kemudian kalau Jumatan, waktunya sholat Jumat, yang laki-laki itu jemput yang pada sholat. Kalau yang kelas 1 tidak kita haruskan, cuman besok bawa ya, sajadahnya bawa ya. Jadi diajarin, itu memberikan mereka satu memori yang luar biasa seperti itu. Jadi bisa terdeteksi sih sebenarnya kalau punya konselor biasanya sudah punya feeling, nih anak kayaknya nih kasusnya apa gitu. Yang paling berat dihadapi konselor adalah ketika orang tuanya tidak kerjasama. Itu yang overprotective itu ada denial bahwa pengingkaran bahwa anaknya tidak bermasalah, seperti itu sih. Tapi sekali lagi kalau tidak ada konselor, ya diadakan satu orang, entah wakil kepala sekolah yang benar-benar dibebas tugaskan dari mengajar, betul-betul mengamati perkembangan anak satu sekolah, warga sekolah itu sendiri. Jadi keberadaan bimbingan konseling itu di sekolah-sekolah antara ada dan tiada, kecuali untuk sekolah-sekolah swasta, kemudian juga kecuali untuk sekolah SPK, itu pasti. Dan kenapa mereka ada? Karena itu menjadikan salah satu syarat akreditasi. Bagi sekolah swasta, sekolah SPK, akreditasi itu sangat mereka takutkan. Jadi kalau udah datang orang ke dinasan, diperiksa semuanya, itu pengalaman saya dan tim saya udah deg-degan, padahal sih nggak ada apa-apa. Biasanya orang dinas hanya melihat secara administratifnya saja, seperti itu. Kemudian fenomena yang terjadi yang seperti tadi saya bilang adalah biasanya guru BK itu dijadikan menjadi polisi sekolah. Anak yang telat, ya kan, anak yang bandel, terus guru BK tuh terkenal galak. Nggak ada guru BK yang jarang yang ada guru BK tuh lemah lembut. Kemudian yang didatangkan anak bermasalah, nggak bikin PR, gurunya langsung pergi ke guru BK, seperti itu. Termasuk yang tidak membayar uang sekolah pun urusannya guru BK, gitu loh. Itu keluhan dari salah satu rekan kami di Sumatera Utara itu. Kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah, rata-rata memang anak-anak yang berkekurangan. Akhirnya dia ikut membantu membayarkan uang SPP-nya. Kemudian kurang evaluasi, ya, bagaimana keadaannya gitu. Maka dibutuhkanlah peran konselor sekolah, yaitu melakukan identifikasi masalah dan potensi setiap anak, potensi guru, potensi sekolah. Itulah kegunaan peran serta dari konselor itu. Kemudian konselor itu mampu loh mendesain lingkungan sekolah yang anti perundungan, mampu. Asalkan memang betul-betul disiapkan dan difasilitasi baik oleh sekolah dan didukung oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian peran konselor itu mengandungkan pembimbingan dan pengarahan, bukan hanya untuk murid, bukan hanya untuk anak yang bermasalah, tapi juga untuk orang tua dan guru. Itu ya yang seharusnya konselor sekolah lakukan. Nah, di sini peranan pemerintah itu melakukan penataan dan penyebaran guru BK yang berkualitas di setiap pelosok daerah. Mungkin kalau Jakarta tidak terlalu, tapi di pelosok daerah belum tentu ada guru BK-nya. Bahkan di Jakarta juga kata Pak Fahmi ada beberapa loh SD negeri yang belum punya guru BK. Jadi mohon ya nanti di underline teman-teman. Kemudian pelatihan dan pengembangan kompetensi dan profesional guru BK. Jadi walaupun mereka S1, tapi kalau kita terus mengasah, saya yakin dan percaya teman-teman BK akan kuat dan memperkuat keberadaan konselor dalam sekolah. Itu semua adalah dukungan dari pemerintah. Jadi kenapa perundungan banyak terjadi di sekolah?
karena waktu anak sebenarnya habis tersita di sekolah. Masuk jam 7 udah masuk, ada anak SD ya, primary school, pulangnya setengah 3. Nanti kalau ada exco, mereka bisa pulang setengah 4, jalanan macet, ya kan, seperti itu. Bisa sampai rumah tuh jam 6, ketemu orang tua paling mamanya, kalau mamanya udah pulang, kalau belum pulang seperti itu. Jadi terjadi kekurangan sini adalah waktu keluarga sih, seperti itu, gitu sih. Terus saya tadi yang tentang culture budaya ya, karena menghormati itu nilai dari kebudayaan kita ya. Indonesia walaupun beragam budaya kita tetap menyapa yang lebih tua, sopan santunnya orang Indonesia tuh benar-benar dipuji, seperti itu. Kemudian saya boleh menambahkan, kita boleh sih mengatakan pilan gitu. Saya juga suka waktu saya ke sana juga bagaimana itu dinas pendidikan diprotek juga secara hukum, dan orang tua tuh takut. Bukan takut bagaimana gitu. Mereka punya hak untuk memanggil orang tua, bahkan mempolisikan orang tua apabila mereka tidak memperhatikan anaknya, apalagi kalau anak itu bermasalah di sekolah, seperti itu. Mereka langsung ada online-nya itu. Lapor, misalnya saya guru kelas, subject teacher, itu bisa langsung email ke dinas pendidikannya, ada sistemnya, langsung masuk. Ini murid saya ini orang tuanya 3 kali dipanggil sekolah tidak datang, atau raportnya tidak ditandatangani. Nanti dinas pendidikan akan report ke polisi, dipanggil oleh pihak kepolisian, seperti itu.